Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, aksi gimmick para calon wakil presiden ini mencuat dalam debat keempat Pilpres yang digelar pada Minggu 21 Januari 2024 di Jakarta Convention Center. Saling serang dalam debat terjadi diantaranya soal istilah greenflation, sebutan pertanyaan receh hingga cerdas cermat ala anak SD. Perdebatan Cawapres 2024 menampilkan adu gimmick, saling sindir dan saling serang antara Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD. Perdebatan Cawapres 2024 menampilkan adu gimmick, saling sindir dan saling serang antara Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD di sesi tanya jawab. Gibran menanyakan soal greenflation dan dijawab Mahfud MD. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan, istilah Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Waktunya masih ada, Bapak Gibran, cukup. Baik, untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler. Setelah Mahfud MD memberikan jawaban, Gibran melakukan aksi gimmick dan dibalas oleh Mahfud MD. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Saling balas sindiran terus terjadi antara Mahfud MD, Gibran Rakabuming Raka. Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Sepertinya Prof. Mahfud agak ngambek ya, soalnya saya sudah 2 kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, greenflation, selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak, gitu loh, segampang itu. Dalam debat, saling sindir juga dilontarkan antara Gibran dan Muhaimin Iskandar. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Iya, itu tadi kalau kita melihat bagaimana debat keempat itu berlangsung, ternyata itu tadi sempat kita bahas, tidak hanya esensi dari isi-isi statement debatnya, tetapi ada show itu sendiri. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami salah satu panelis dalam debat keempat, Mas Ari Sujito, pakar sosiologi UGM. Kita sudah terhubung melalui via Zoom daring. Selamat sore Mas Ari. Selamat sore Mbak Sira, selamat sore juga para penonton. Iya, Mas Pemirsa. Ari mungkin bisa diceritakan juga prosesi ketika membuat pertanyaan. Karena kan sempat memanas begitu kan dari beberapa pertanyaan yang dibuat itu akhirnya debat itu berlangsung dengan sangat panas begitu. Saling serang dan juga tadi sampai ada perkataan ini jawaban ataupun pertanyaan receh dan lain sebagainya. Ya memang kalau ditinjau dari si tema, subtemanya itu memang berat juga. Soal agraria, soal desa, soal energi, dan itu kalau nggak mempelajari betul ya memang akan kesulitan. Nah, memang waktu nyusun pun muncul perdebatan, terutama bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang kritis, tapi tanpa tendensius begitu untuk kandidat tertentu atau apapun gitu.
dan kita diskusi itu, dan karena itu tiap subtema juga dibahas oleh bareng dan masing-masing juga punya tanggung jawab gitu untuk menyusun dari subtema itu menjadi 3. Nah, kemudian diserahkan sebanyak 18. Tapi poinnya begini itu, kalau melihat memang saya agak kecewa karena debatnya yang problem serius ditanggapi dengan cara-cara gimmick yang sebetulnya pernah juga terjadi sebelumnya, mestinya sudah dikoreksi. Sekalipun saya lihat memang tiap debat itu selalu ada hal-hal yang baru metodenya dalam aturan mainnya begitu. Tapi sekali lagi juga di dalam forumnya juga gaduh ya, karena setiap hal-hal gimmick itu dan kemudian sangat membuat orang nggak konsentrasi juga begitu. Ini ada pengaruh itu Mbak Sira, dan karena itu pula mungkin ini di akhir atau penghujung debat besok malam itu harus dicegah itu potensi-potensi yang nggak perlu ya, misalnya soal gimmick. Karena mengambil waktu gimmick itu sebetulnya juga bagian dari strategi ya, dugaanku. Kita pada akhirnya juga tidak mendapatkan perdebatan yang serius. Nah, rasa-rasanya sekelas perdebatan capres maupun cawapres jangan sampai itu terjadi begitu. Baik, kalau misalnya Mas Ari menilai persentase lah paling tidak, jawaban itu terjawab dari pertanyaan yang dibuat panelis itu kira-kira berapa persen? Ya sebetulnya kalau seluruhnya ya, mulai dari subtema ada 6 subtema yang kemarin itu, ya saya cuman menilai 60%-an ya, bahkan ada yang kurang waktu membahas itu. Padahal panelis itu menyiapkannya luar biasa, memilih case, terus kemudian merumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan sampai mengurangi menjadi 20 detik. Itu aja sudah memotong-motong. Dan perdebatan keras yang muncul di dalam tim itu sebetulnya kalau itu betul-betul digali gitu, sebetulnya merepresentasikan beberapa masalah yang perlu diangkat sesuai dengan subtopik itu. Baik. Tapi kadang-kadang jawabannya begitu, itu pun masih dipotong oleh itu Mbak, gemuruh para penonton pendukungnya yang kadang-kadang menyedot waktu tersendiri begitu. Baik, terima kasih Mas Ari Sujito. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih sudah sharing mengenai debat keempat di mana Mas Ari sebagai salah satu panelisnya. Sukses Mas, terima kasih. Kita langsung ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, kalau tadi kita lihat kan secara performance itu kan tidak hanya menyampaikan sebenarnya isi jawabannya saja, tetapi ada gestur, ada gimmick. Nah itu seberapa signifikannya disampaikan atau dilakukan para capres? Iya, panggung debat itu kan manajemen kesannya perlu ya. Karena ini menyangkut persepsi, menyangkut bukan hanya aspek knowledge atau pengetahuan, tapi juga ketertarikan orang. Maka gimmick itu bisa aja dipakai dan sesuatu yang mungkin bisa memantik perhatian dari audiens pada sosok dan konten pesan yang mau disampaikan. Tetapi harusnya memang proporsi dari gimmick itu tidak lebih banyak dibanding substansi. Kenapa? Karena ini kan panggung megah yang namanya debat calon presiden atau calon wakil presiden, yang levelnya itu adalah kebijakan. Ingat ya, panggung ini adalah di mana kebijakan dan komitmen dari calon pemimpin bangsa untuk didengar, dan itu tentu juga jadi rekam jejak ke depan kalau dia terpilih. Dan yang paling penting sebenarnya dalam dimensi komunikasi itu kan tidak hanya aspek kredibilitas komunikator ya, itu juga ada aspek emosi kan. Kemudian yang paling penting aspek ketiga nih yang disebut dengan aspek argumentasi atau data. Ini yang dalam mungkin Bang Ege dan ilmu saya agak sama. Itu yang disebut dengan etos, patos, dan logos dalam retorika. Nah, konteks itu kan tidak bisa dipisahkan. Misalnya bagaimana menyentuh emosi audiens melalui misalnya diksi ataupun gestur yang relevan, bukan yang berlebihan. Sehingga kalau misalnya justru harusnya memantik empati tapi yang ada adalah backfire pada dirinya karena misalnya gimmick yang berlebihan dan orang membaca bahwa dia misalnya tendensinya meremehkan atau sinis berlebihan pada mitra debat, kan bukankah itu justru memantik yang disebut dengan sentimen negatif. Contoh misalnya, kalau kita memverifikasi data lawan debat,
bagus. Yeah. Tetapi kalau misalnya dalam tanda petik bisa masuk kategori melecehkan, ya kan, entah itu profesi, entah itu misalnya substansi jawaban mitra berdebat, itu kan akan kecenderungan orang kemudian justru tidak simpatik. Jadi kalau kita perhatikan kenapa misalnya setiap debat itu ada sentimen positifnya didapat oleh siapa gitu ya, seperti misalnya sebut aja pada saat debat ketiga, kenapa Pak Ganjar misalnya muncul, ya kan, karena Pak Anies yang biasanya performa komunikatifnya di debat itu bagus karena dia runut, diksinya kemudian biasanya bagus ya, kemudian skema berpikirnya itu skematis, itu kemudian dari awal kan menyerang gitu ya, sehingga kemudian ritme itu kemudian di beberapa segmen tidak terkontrol gitu ya. Itu kalau kita perhatikan kan, kemudian misalnya Gibran kenapa di debat kedua misalnya yang orang penasaran seperti apa kalau dia misalnya berdebat, sehingga kemudian ketika dia di segmen 1 pada saat pemaparan awal itu mampu keluar ya dari situasi under pressure, kemudian dia mendapatkan apresiasi gitu. Dan itu membuat secara psikopolitis dia bisa melewati segmen 2, 3, 4 sampai akhir. Nah, tetapi kemudian itu berbeda situasinya ketika misalnya debat keempat, di mana Gibran pada saat misalnya tampil, dan itu dari sisi substansi kan sebenarnya banyak hal menarik, tetapi kemudian dari sisi pengemasan manajemen forum, termasuk misalnya dalam mengelola ya gimmick tadi, itu kemudian menjadi problematik. Saya bilang problematik kenapa? Karena ada beberapa hal yang seharusnya tidak keluar, tetapi kemudian keluar, dan itu kemudian memantik terutama pasca debat. Ternyata benar-benar ya debat ini juga masyarakat kan melihat ya ada side effect-nya juga, bagaimana nanti kita akan melihat debat pamungkas ini seberapa signifikannya ketika nanti para pemilih ini akan memberikan suaranya pada 14 Februari 2024. Kami segera kembali.